Pagi itu, istana Giok diselimuti kabut tipis yang perlahan terangkat seiring dentang lonceng kedatangan upeti perdamaian. Di antara barisan pejabat, peti emas, dan kain sutra mahal dari negeri selatan, perhatian seluruh aula perlahan terhenti pada satu sosok yang melangkah pelan memasuki gerbang dalam. Ia adalah Lin Xuan. Bukan karena perhiasan yang berlebihan, bahkan ia hampir tak mengenakan emas sama sekali, melainkan karena kecantikannya yang seolah tidak dibuat-buat, seperti salju pertama yang jatuh di awal musim dingin. Kulitnya putih bening, bukan pucat, melainkan bercahaya lembut seperti giok susu yang diterpa sinar pagi. Setiap langkahnya tenang, ringan, seakan lantai batu istana terlalu kasar untuk disentuh kakinya. Rambutnya hitam pekat, disanggul sederhana dengan satu jepit giok berbentuk bunga plum. Tak ada hiasan rumit, namun justru kesederhanaan itu membuat wajahnya semakin menonjol. Alisnya melengkung halus, seperti lukisan tinta yang ditoreh dengan kesabaran. Matanya jernih dan dalam, bukan mata yang menggoda, melainkan mata yang menenangkan, seperti danau pegunungan yang sunyi. Ketika ia menunduk memberi hormat, bulu matanya yang panjang bergetar lembut, cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya lupa bernapas sesaat. Raja Zhao Wenlong, yang duduk di singgasana naga, awalnya hanya melirik sekilas. Sebagai penguasa yang telah melihat ratusan selir dan wanita bangsawan, ia mengira tak ada lagi yang mampu mengejutkannya. Namun saat Lin Xuan mengangkat wajahnya perlahan, pandangan sang raja terhenti. Bukan kecantikan yang menusuk mata, bukan pula pesona yang memaksa perhatian. Kecantikan Lin Xuan seperti angin musim semi, datang tanpa suara, namun perlahan memenuhi dada. Ada kelembutan di sudut bibirnya, bukan senyum yang dibuat-buat, melainkan ketenangan seseorang yang dibesarkan jauh dari intrik dan ambisi. Saat ia berbicara memperkenalkan diri, suaranya jernih dan lembut, seperti aliran air di antara bebatuan, tidak tinggi, tidak rendah, tetapi cukup untuk membuat aula yang luas terasa sunyi. Raja menyadari sesuatu yang jarang ia rasakan, ketenangan. Di balik wajah itu, tidak tampak keserakahan, tidak ada hasrat untuk merebut perhatian atau kekuasaan. Lin Xuan berdiri di sana bukan sebagai wanita yang ingin dipilih, melainkan sebagai persembahan takdir. Justru karena itulah pandangan raja semakin sulit dilepaskan. Para selir lain menunduk, sebagian menggigit bibir dengan mata penuh perhitungan. Mereka tahu, kecantikan seperti itu adalah jenis yang paling berbahaya, karena tidak berusaha bersaing, namun tetap menang. Raja Zhao Wenlong akhirnya mengalihkan pandangan, menyembunyikan gejolak di dadanya di balik wajah dingin seorang penguasa. Ia hanya mengangguk singkat dan memerintahkan agar Lin Xuan ditempatkan sebagai selir tingkat rendah untuk sementara. Namun saat Lin Xuan melangkah pergi, bayangan punggungnya yang ramping terpatri di benak sang raja. Tanpa ia sadari, sejak hari itu, istana yang dingin dan penuh perhitungan telah menerima sesuatu yang tak bisa dikendalikan siapapun. Sebutir salju murni yang kelak akan mengguncang tahta dan hati seorang raja. Istana Phoenix Ungu selalu sunyi di pagi hari. Tidak seperti kediaman selir lain yang ramai oleh tawa palsu dan langkah pelayan, tempat itu memancarkan keheningan yang menekan, seolah setiap dinding menyimpan rahasia berdarah. Di sanalah Empres He Yulan duduk di depan meja riasnya, punggung tegak, dagu terangkat, dengan wibawa seorang wanita yang telah lama menguasai istana dan raja. He Yulan memang cantik, kecantikannya matang, tajam, dan terawat dengan sempurna. Kulitnya halus berkat ramuan langka, bibirnya merah pekat seperti bunga peoni mekar penuh, dan matanya menyimpan kilau dingin yang membuat orang lain menunduk tanpa sadar. Ia bukan wanita yang lembut. Ia adalah kecantikan yang dibangun dari kekuasaan, disiplin, dan keyakinan bahwa dirinya ditakdirkan berada di puncak. Di hadapannya berdiri sebuah benda yang tak pernah absen dari ritual paginya, cermin giok ramalan. Cermin itu terbuat dari giok putih kehijauan, permukaannya bening seperti air beku.
Konon, cermin itu adalah warisan leluhur keluarga He, mampu memantulkan bukan hanya wajah, tetapi juga kebenaran langit. Selama bertahun-tahun, cermin itu selalu memberikan jawaban yang sama saat ratu bertanya, "Siapakah wanita tercantik dan paling bercahaya di istana ini?" Dan jawabannya selalu, "He Yulan." Hari itu pun, ratu bertanya dengan nada tenang, nyaris malas. Ia sudah tahu jawabannya. Bibirnya bahkan telah membentuk senyum tipis penuh kepuasan. Namun permukaan cermin giok bergetar pelan. Kabut tipis muncul, berputar perlahan, sebelum membentuk aksara bercahaya. Bukan namanya. Senyum di bibir Empres Hiyulan membeku. Aksara itu jelas, tenang, dan kejam dalam kesederhanaannya. Lin Xuan, yang paling bersinar. Ruangan terasa menyempit. Udara yang tadinya hangat mendadak dingin, menusuk tulang. Ratu berdiri perlahan, jemarinya mencengkeram tepi meja rias hingga buku-bukunya memutih. "Tidak mungkin," bisiknya, suaranya rendah namun bergetar. Ia mendekat, menatap cermin dengan mata menyala. "Katakan sekali lagi." Cermin giok tidak berubah. Nama itu tetap ada, bercahaya lembut, tidak menantang, tidak sombong, namun justru itulah yang membuatnya terasa menghina. Cahaya itu tidak menyilaukan seperti emas, melainkan jernih seperti salju yang memantulkan matahari. Salju. Nama Lin Xuan kembali terlintas di benak ratu, bersamaan dengan laporan pagi kemarin. Selir baru dari negeri selatan, kecantikan alami, sederhana, menarik perhatian raja. Awalnya, Hiyulan tidak peduli. Selir baru datang dan pergi seperti bunga musiman. Tak satu pun pernah benar-benar mengancamnya. Ia adalah Ratu Sah, penguasa harem, wanita yang berdiri di sisi raja selama bertahun-tahun. Namun kini, sebuah cermin yang tak pernah salah menyebut nama seorang selir rendahan, "Pelayan," serunya tajam. Seorang dayang senior segera berlutut. "Hamba di sini, Yang Mulia." "Katakan padaku," suara ratu tenang kembali, terlalu tenang, "apa yang kau ketahui tentang selir Lin Xuan?" Dayang itu menelan ludah. "Ia tidak banyak bicara, Yang Mulia, tidak menonjolkan diri. Namun, sejak kedatangannya, Yang Mulia Raja beberapa kali menanyakan keadaannya." Sebuah retakan halus muncul di mata ratu. Bukan amarah yang langsung meledak, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kesadaran. Kesadaran bahwa musuh terburuk bukanlah mereka yang terang-terangan bersaing, melainkan mereka yang tampak tidak menginginkan apapun. Ratu kembali menatap cermin giok. Cahaya itu seolah berdenyut pelan, seperti jantung hidup. "Paling bersinar," gumamnya. "Jika kau bersinar, maka aku akan memastikan kau padam." Tangannya menutup cermin dengan kain sutra hitam. Senyum muncul kembali di bibirnya, kali ini tipis dan dingin. Sejak hari itu, di balik dinding istana yang megah, garis tak terlihat telah ditarik. Lin Xuan mungkin belum menyadarinya, namun takdir telah bergerak. Di mata Empres Hiyulan, selir dari negeri selatan itu bukan lagi sekadar wanita cantik. Ia adalah ancaman. Dan di istana ini, setiap ancaman hanya memiliki satu akhir. Istana giok tidak pernah benar-benar tidur. Di balik tirai sutra dan paviliun megah, bisikan selalu bergerak lebih cepat daripada langkah kaki. Dan sejak nama Lin Xuan mulai sering terdengar di Aula Naga, bisikan itu berubah menjadi gosip yang tajam seperti pisau. Yang Mulia Raja kembali mengirim sup herbal ke paviliun angin selatan tadi malam. "Apa? Lagi?" katanya selir Lin batuk ringan saja, tapi tabib kekaisaran dipanggil langsung. Dua dayang berbisik di lorong samping, suara mereka rendah namun penuh makna. Mata mereka saling bertemu, dipenuhi campuran iri dan ketakutan. Di istana, perhatian raja adalah mata uang paling berbahaya. Kabar itu, tentu saja, tidak lama untuk sampai ke telinga Empres Hiyulan. Di istana Phoenix Ungu, ratu duduk di balik tirai tipis, mendengarkan laporan dayang-dayang kepercayaannya. Wajahnya tetap tenang, namun jemarinya perlahan mengencang di atas cangkir teh. "Yang Mulia," ujar Dayang Liu dengan hati-hati,
Raja, belakangan ini sering menanyakan jadwal selir Lin Xuan. Bahkan saat jam audiensi, beliau sempat menoleh ke arah paviliun angin selatan. Menoleh, pikir Ratu. Satu kata sederhana, namun cukup untuk membuat darahnya berdesir. Apakah Raja mengunjungi kamar selir itu? Tanyanya dingin. Belum secara resmi, jawab Dayang Liu cepat. Namun, beliau pernah berhenti cukup lama di taman tempat selir Lin membaca. Hamba melihat sendiri. Cangkir teh di tangan Ratu bergetar sedikit sebelum ia meletakkannya kembali. Bibirnya melengkung, senyum yang tidak mencapai mata. Jadi, katanya pelan, bahkan tanpa berusaha, ia sudah membuat Raja berhenti. Ia berdiri, berjalan perlahan menuju jendela. Dari sana, pemandangan istana terbentang luas, segala sesuatu yang ia kuasai selama bertahun-tahun. Setiap batu, setiap aturan, setiap manusia di dalamnya pernah tunduk padanya. Dan kini, sebuah selir rendahan membuat semuanya terasa goyah. Di sisi lain istana, Lin Xuan sama sekali tidak menyadari badai yang mulai terbentuk di sekeliling namanya. Ia duduk di paviliunnya yang sederhana, membaca kitab puisi, sementara pelayan setianya, King Lian, mondar-mandir dengan wajah gelisah. "Nona," bisik King Lian, "hamba mendengar gosip yang tidak baik." Lin Xuan mengangkat wajahnya. "Gosip apa?" "Mereka bilang, Yang Mulia Raja terlalu sering memperhatikan Nona." Selir lain mulai tidak senang. Dan istana Phoenix Ungu juga. Tangan Lin Xuan berhenti di halaman buku. Ia menunduk, alisnya sedikit berkerut. "Aku tidak pernah meminta perhatian siapapun." "Hamba tahu," kata King Lian cepat. "Justru itu yang berbahaya." Lin Xuan terdiam. Meski ia dibesarkan jauh dari istana, ia tidak bodoh. Ia tahu bagaimana kecemburuan bisa berubah menjadi racun. Sementara itu, di ruang pertemuan kecil istana Phoenix Ungu, Ratu duduk bersama dua selir berpangkat tinggi yang selama ini setia padanya. "Selir Lin terlalu beruntung," kata selir Mei dengan nada lembut namun penuh maksud. "Baru datang, sudah menarik perhatian Raja. Ini tidak sesuai aturan." "Benar," sahut selir Kiao. "Jika dibiarkan, selir lain akan menganggap Yang Mulia Ratu kehilangan kendali." Hiyulan mendengarkan tanpa menyela. Ia membiarkan kata-kata mereka mengalir, seperti racun manis yang menguatkan kebenciannya sendiri. "Apa yang seharusnya kita lakukan?" tanya selir Mei hati-hati. Ratu tersenyum tipis. Istana ini tidak pernah menyingkirkan siapapun tanpa alasan. Ia berbalik, menatap mereka satu persatu. Jika seorang selir terlalu mencolok, pasti ada sesuatu di baliknya. Asal-usulnya, niatnya, kesehatannya, semuanya bisa dipertanyakan. Selir Kiao langsung memahami. "Fitnah? Bukan fitnah," jawab Ratu dingin. "Hanya kebenaran yang diarahkan." Hari-hari berikutnya, suasana istana berubah. Pelayan-pelayan yang dulu ramah mulai menjaga jarak dari Lin Xuan. Beberapa selir memandangnya dengan senyum palsu, sementara yang lain berbisik saat ia lewat. "Aku dengar dia menggunakan ramuan kecantikan terlarang dari negeri selatan." Tidak heran Raja tertarik. Siapa tahu itu sihir. Bahkan di Aula Naga, Raja mulai merasakan perubahan sikap para pejabat perempuan istana. Namun setiap kali ia menoleh ke arah Lin Xuan yang berdiri diam di barisan belakang, hatinya justru semakin gelisah. "Mengapa istana terasa begitu bising akhir-akhir ini?" gumam Raja Zhao Wenlong pada penasihatnya. "Gosip, Yang Mulia," jawab sang penasihat hati-hati. "Tentang selir Lin." Raja mengernyit. "Gosip apa?" "Sesuatu yang tidak berdasar." Raja terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa perhatiannya, meski belum diucapkan, telah menjadi pemicu kekacauan. Di istana Phoenix Ungu, Ratu berdiri di depan papan catur sendirian. Ia memindahkan sebuah bidak putih, lalu mendorong bidak hitam ke arahnya. "Dalam permainan ini," katanya pelan pada dirinya sendiri, "tidak ada ruang untuk dua ratu." Ia menatap bidak putih itu, seolah melihat wajah Lin Xuan di sana,
tenang, bersih, tanpa noda. Dan justru karena itulah ia ingin menghancurkannya. Jika raja mulai goyah, bisiknya, maka tahta harem harus ditegakkan kembali. Malam itu, perintah rahasia dikeluarkan. Tabib istana dipanggil. Arsip lama tentang negeri selatan dibuka kembali. Dan di balik tirai sutra, kebencian seorang ratu mulai berubah menjadi rencana yang rapi. Benih iri telah tumbuh. Dan di istana ini, benih seperti itu selalu disiram dengan darah. Malam turun perlahan di atas istana Phoenix ungu, membawa udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Lampu-lampu minyak menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding, seolah makhluk-makhluk tak kasat mata merayap mengikuti langkah seseorang. Di ruang dalam, Empress Hiyulan duduk tenang di balik meg hitam berukir naga. Wajahnya tersenyum lembut, senyum yang biasa ia tunjukkan di hadapan istana, namun matanya dingin, kosong, seperti kolam tanpa dasar. Di hadapannya, tabib kekaisaran Shen berlutut, keringat mengalir di pelipisnya meski udara dingin. Angkat kepalamu, perintah ratu pelan. Tabib Shen menurut. Begitu matanya bertemu dengan mata sang ratu, tubuhnya gemetar. Ia telah melayani istana puluhan tahun, namun tatapan itu tetap membuatnya merasa seperti seekor serangga di bawah sepatu. Kau tahu mengapa aku memanggilmu? Tanya Hiyulan. Hamba tidak berani berspekulasi, Yang Mulia. Ratu tersenyum, lalu bangkit dan berjalan mengelilinginya perlahan. Langkahnya senyap namun menekan. Aku mendengar, katanya lembut, kau sangat ahli dalam membedakan racun yang membunuh cepat dan racun yang membuat seseorang mati perlahan. Tabib Shen menelan ludah. Hamba hanya menjalankan tugas, Yang Mulia. Bagus, jawab ratu. Ia berhenti tepat di belakang tabib. Karena aku membutuhkan racun yang tidak akan pernah dianggap racun. Ia mencondongkan tubuh, suaranya turun menjadi bisikan kejam. Aku ingin tubuh seorang wanita melemah sedikit demi sedikit. Nafasnya pendek, wajahnya pucat, nadinya lemah. Aku ingin tabib lain berkata, penyakit bawaan. Kau mengerti? Wajah tabib Shen memucat. Yang Mulia, jika ini menyangkut selir. Tidak ada jika, potong ratu tajam. Suaranya tiba-tiba membeku. Hanya ada perintah. Ia kembali ke kursinya, mengambil kotak kecil dari laci. Di dalamnya, bubuk hitam kehijauan berkilau samar. Ini racun bunga layu. Sedikit saja dicampur teh. Tidak berbau. Tidak berasa. 3 cangkir sehari. Ia menatap tabib tanpa berkedip. Jika kau gagal, keluargamu akan menderita penyakit yang sama. Tabib Shen membenturkan kepalanya ke lantai. Hamba patuh. Keesokan paginya, paviliun angin selatan tampak tenang. Terlalu tenang. Lin Xuan duduk di dekat jendela, memandang dedaunan yang bergerak tertiup angin. Cahaya matahari jatuh lembut di wajahnya, namun entah mengapa, dadanya terasa sesak sejak pagi. Nona, ujar King Lian, pelayan setianya, masuk membawa nampan teh. Ini teh penguat tubuh dari tabib istana. Katanya perintah langsung dari Yang Mulia Ratu. Lin Xuan menoleh. Alisnya sedikit berkerut. Ratu. Ya, jawab King Lian sambil tersenyum kecil. Katanya demi kesehatan Nona. Lin Xuan ragu sejenak, namun mengangguk. Letakkan saja. King Lian melangkah mendekat. Saat ia menurunkan cangkir teh, hidungnya menangkap sesuatu yang aneh. Sangat samar, hampir tak tercium. Namun cukup membuat dadanya berdesir. Ia pernah melihat ini sebelumnya. Di rumah tabib ayahnya. King Lian menunduk lebih dalam, berpura-pura merapikan alas meja. Jemarinya yang tersembunyi gemetar. Nona, katanya pelan, hamba lupa mengambil sapu. Hamba akan kembali sebentar. Ia membawa nampan itu keluar, wajahnya tetap tenang. Begitu tiba di balik tirai, ia berhenti, jantungnya berdegup kencang. Ia menuang teh itu perlahan ke tanah di pot bunga. Daun bunga itu langsung menghitam di ujungnya. King Lian membeku. Tanpa ragu, ia menuang teh baru dari termos pribadi Lin Xuan ke cangkir lain, lalu kembali masuk seolah tidak terjadi apa-apa. Nona,
katanya sambil tersenyum. Silakan. Lin Xuan mengangkat cangkir, menyesap perlahan. Wajahnya tetap tenang. King Lian baru bisa bernapas. Sementara itu, di istana Phoenix Ungu, Ratu menunggu. Apakah sudah diminum? Tanyanya dingin pada Dayang Liu. Sudah dikirim, Yang Mulia, jawab Dayang itu. Sesuai perintah. Hiyulan mengangguk, senyum tipis menghiasi bibirnya. Bagus. Penyakit yang paling indah, gumamnya, adalah yang membuat korban perlahan menyalahkan tubuhnya sendiri. Namun sore itu, laporan yang datang tidak seperti yang ia harapkan. Yang Mulia, Dayang Liu berkata dengan suara gemetar, selir Lin, terlihat sehat. Apa? Ratu berdiri perlahan. Apa maksudmu sehat? Hamba melihatnya berjalan di taman. Wajahnya tetap cerah. Keheningan jatuh seperti palu. Hiyulan menatap kosong ke depan, lalu tertawa pelan. Tawa itu dingin, tanpa kehangatan sedikit pun. Menarik, katanya. Sangat menarik. Ia berbalik tajam. Panggil Tabib Shen. Malam itu, teriakan tertahan terdengar dari ruang bawah istana Phoenix Ungu. Tak ada yang berani mendekat. Kau berani membohongiku, suara ratu menggema. Hamba bersumpah, racunnya asli, ratap tabib itu. Ratu mencondongkan tubuh, mencengkeram dagunya. Berarti, ada tikus kecil yang lebih setia daripada yang kukira. Matanya menyipit, penuh niat membunuh. Kalau begitu, bisiknya, kita akan berhenti tersenyum. Di paviliun angin selatan, Lin Xuan menatap bulan malam itu, perasaan dingin menjalar di punggungnya. Ia belum tahu siapa yang ingin membunuhnya. Namun ia tahu satu hal, istana ini telah menunjukkan taringnya. Salju turun lebih awal tahun itu. Butiran putih melayang perlahan di udara pagi, menutupi atap istana dengan lapisan dingin yang membungkam suara. Di aula naga, suasana justru berlawanan, tegang, berat, dan penuh tekanan yang tak terlihat. Lin Xuan berdiri di tengah aula, berlutut dengan punggung tegak. Tangan kecilnya tersembunyi di balik lengan baju putih polos. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dituduh bersekongkol dengan musuh negara. Selir Lin. Suara empres Hiyulan terdengar lembut namun menusuk. Asal-usulmu dari negeri selatan. Beberapa surat rahasia ditemukan dengan cap daerah asalmu. Apakah kau ingin menjelaskannya? Di belakang tirai naga, Raja Zhao Wenlong mengepalkan tangannya. Matanya tertuju pada gulungan surat yang diletakkan di atas meja. Tinta masih segar, cap terlihat jelas. Terlalu jelas. Aku tidak pernah menulis atau menerima surat seperti itu, jawab Lin Xuan pelan namun mantap. Hamba bersumpah pada langit dan bumi. Ratu tersenyum tipis. Sumpah tidak cukup untuk membungkam bukti. Ia mengangkat salah satu surat. Bahasanya khas negeri selatan. Bahkan cara lipatan kertasnya pun sama. Apakah ini kebetulan? Beberapa pejabat saling pandang. Bisikan mulai menyebar seperti api kecil yang menjalar cepat. Yang Mulia Raja, seorang menteri maju selangkah. Jika benar ada kemungkinan pengkhianatan demi stabilitas kerajaan. Cukup, potong raja dengan suara berat. Ia menatap Lin Xuan. Mata mereka bertemu sejenak. Dalam tatapan itu, ada sesuatu yang tidak bisa diucapkan. Keraguan, kemarahan, dan penyesalan yang bercampur menjadi satu. Apakah kau benar-benar tidak tahu apapun tentang surat ini? Tanya Raja. Lin Xuan mengangkat wajahnya sedikit. Hamba tidak tahu, Yang Mulia. Suaranya tidak bergetar. Namun justru ketenangan itu membuat dada Raja terasa nyeri. Ratu melangkah maju. Yang Mulia, ini bukan masalah perasaan. Aturan istana jelas. Jika ada dugaan kolusi dengan musuh, selir itu harus dipisahkan dari pusat kekuasaan. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Keheningan menyelimuti aula. Raja menutup mata sejenak. Ia tahu, terlalu tahu, bahwa keputusan ini telah diarahkan. Namun sebagai penguasa, ia terikat pada hukum yang bahkan tidak bisa ia langgar tanpa mengguncang tahta. Selir Lin Xuan, katanya akhirnya, suaranya serak.
Demi penyelidikan, kau akan diasingkan ke istana dingin plum salju. Lin Xuan tidak terkejut. Ia hanya menunduk lebih dalam. Hamba menerima perintah. Istana dingin plum salju terletak di ujung utara kompleks istana, jauh dari taman, jauh dari suara manusia. Bangunannya tua, dindingnya retak, dan salju menumpuk tebal di ambang jendela. Saat Lin Xuan tiba, angin dingin langsung menerpa wajahnya. King Lian berjalan di belakangnya, membawa satu-satunya peti kecil yang diizinkan. "Nona," suara King Lian bergetar. "Ini tidak adil." Lin Xuan menggeleng pelan. Di istana, keadilan bukan milik yang lemah. Pintu istana dingin ditutup dengan bunyi berat. Suara itu bergema lama, seolah memutuskan Lin dari dunia sebelumnya. Di dalam, ruangan kosong dan dingin. Tidak ada perapian yang menyala. Tidak ada pelayan tambahan. Hanya sunyi dan bau kayu lembab. Lin Xuan berdiri di tengah ruangan, napasnya membentuk uap putih. "King Lian," katanya pelan, "jika suatu hari aku tidak bisa melindungimu, pergilah." Air mata King Lian jatuh. "Hamba tidak akan pergi." Malam itu, di istana Phoenix Ungu, Ratu berdiri di depan jendela, memandangi salju yang terus turun. "Apakah dia sudah sampai?" tanyanya. "Sudah, Yang Mulia," jawab Dayang Liu. "Istana dingin plum salju." Ratu mengangguk puas. Tempat yang tepat. Ia tersenyum, kali ini tanpa menyembunyikan kebenciannya. "Salju akan mengikis apapun yang lembut. Mari kita lihat berapa lama teratai putih itu bertahan." Namun jauh di utara, Lin Xuan menatap langit gelap dari balik jendela retak. Salju terus turun, menumpuk di dunia yang terasa semakin sempit. Ia memeluk dirinya sendiri, bukan karena dingin semata, melainkan karena perasaan bahwa ini baru permulaan. Di istana yang sunyi itu, sebuah hati sedang diuji. Dan di balik salju yang membeku, takdir mulai mengeras. Kereta kayu yang membawa Lin Xuan bergerak perlahan menembus hutan pinus di luar batas istana. Salju belum sepenuhnya mencair, tanah berlumpur, dan kabut menggantung rendah seperti tirai kematian. Dua pengawal istana berjalan di depan, sementara satu lagi mengawasi dari belakang. Tidak ada kehormatan dalam pengasingan, hanya jarak dan kesunyian. King Lian duduk di samping Lin, memeluk bungkusan kecil. "Nona, aku merasa tidak enak." Lin Xuan menatap keluar jendela kereta. Pepohonan terlalu rapat, terlalu sunyi. "Tetap tenang," katanya pelan, meski jantungnya sendiri berdegup cepat. Tiba-tiba, suara siulan tajam memecah udara. Panah pertama menancap di tanah, tepat di depan kuda. Kuda meringkik keras, kereta berhenti mendadak. "Perampok!" teriak salah satu pengawal. Bayangan hitam bermunculan dari balik pepohonan. Pisau dan pedang berkilat di antara kabut. Serangan datang cepat dan brutal. Pengawal istana bertarung, namun jumlah musuh terlalu banyak. "Bawa selir itu!" teriak seseorang. King Lian menjerit. Lin Xuan meraih tangannya. "Ikut aku." Saat kereta terbalik, Lin melompat turun, gaunnya robek oleh ranting. Ia berlari tanpa arah, napasnya terengah, salju menciprat di bawah kakinya. Di belakang, suara langkah dan teriakan semakin dekat. Ia tergelincir dan jatuh. Dunia berputar. Saat pedang terangkat di atasnya, klang! Sebuah senjata terpental. Seorang pria bertopeng hitam muncul entah dari mana, bergerak cepat seperti bayangan. Dalam sekejap, dua perampok tumbang tanpa suara. Dari segala arah, 6 sosok lain muncul. Gerakan mereka senyap, mematikan, terkoordinasi sempurna. Tidak ada teriakan perang. Hanya napas terakhir dan salju yang ternodai merah. Dalam hitungan napas, semuanya berakhir. Lin Xuan berdiri terpaku. "Siapa kalian?" Salah satu pria melepas topengnya sedikit, memperlihatkan wajah dewasa dengan bekas luka lama. Ia berlutut. "Hamba adalah pengawal bayangan ketujuh. Kami bersumpah pada permaisuri mendiang ibu yang mulia raja." 6 lainnya ikut berlutut. "Kami gagal melindungi beliau dahulu," lanjutnya lirih.
Namun kami tidak akan gagal lagi. Lin Xuan terdiam. Nama ibu raja jarang disebut. Wanita lembut yang wafat misterius bertahun-tahun lalu. Kenapa menolongku? Tanya Lin pelan. Karena beliau pernah berkata, jawab pengawal itu, jika suatu hari seorang wanita berhati seperti salju terjebak di istana ini, lindungilah dia, meski harus melawan langit. King Lian menangis terseduh. Dari kejauhan, angin bertiup membawa kabut. 7 bayangan berdiri melingkari Lin Xuan, sunyi namun teguh. Untuk pertama kalinya sejak memasuki istana, Lin Xuan tidak merasa sendirian. Dan di bawah langit abu-abu, takdirnya berbelok ke arah yang belum pernah ia bayangkan. Hujan turun deras malam itu, menghantam atap istana Phoenix ungu seperti ribuan ketukan tanpa ampun. Di dalam aula dalam, lampu-lampu berayun pelan, bayangannya menari liar di dinding, seolah mencerminkan kegelisahan di dada Raja Zhao Wenlong. Di tangannya tergenggam sebuah gulungan surat. Cap negeri selatan, namun tinta, kertas, dan pola lipatannya salah. Yang mulia ratu, ujar raja akhirnya, suaranya rendah namun menekan, aku ingin penjelasan. Empres Hiyulan sedang duduk minum teh. Ia mengangkat pandangan dengan tenang, terlalu tenang. Penjelasan tentang apa? Raja melempar gulungan itu ke meja. Tentang surat-surat ini. Tabib Shen telah mengaku. Arsip istana membuktikan cap ini palsu. Dibuat di dalam istana. Keheningan jatuh seperti pedang. Ratu tidak langsung menjawab. Ia meletakkan cangkirnya perlahan, lalu berdiri. Dan apa yang ingin yang mulia katakan? Tanyanya dingin. Bahwa aku, permaisurimu, memalsukan bukti? Aku ingin kau menjawab. Suara raja mengeras. Apakah Lin Xuan difitnah? Mata Hiyulan menyipit. Untuk pertama kalinya, topeng ketenangannya retak. Yang mulia membelanya? Suaranya naik setingkat. Seorang selir asing? Demi dia, kau meragukan aku. Demi kebenaran, balas raja tajam. Dan demi kerajaanku. Ratu tertawa pendek, pahit. Kerajaan? Atau hatimu? Ia melangkah mendekat. Sejak kapan yang mulia begitu peduli pada seorang selir rendahan? Sejak wajah polos itu muncul, kau berubah. Kau menatap ke utara lebih sering daripada ke singgasanamu sendiri. Cukup. Raja membanting tangannya ke meja. Aku telah cukup bersabar. Kau melampaui batas. Batas? Hiyulan menatapnya tajam. Akulah ratu yang menjaga stabilitas istana ini. Aku menyingkirkan ancaman sebelum ia tumbuh. Jika Lin Xuan dibiarkan, ancaman bagimu, potong raja dingin, bukan bagi negara. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap tepat di dada ratu. Wajahnya memucat, lalu memerah oleh amarah. Jika kau mencabut pengasingannya, desisnya, kau akan mengguncang seluruh harem. Raja menatapnya lama. Jika aku tidak melakukannya, aku akan kehilangan diriku sendiri. Ia berbalik. Istana ini terlalu penuh dengan kebohongan. Malam itu juga, Raja Zhao Wenlong meninggalkan istana tanpa iring-iringan. Ia mengenakan jubah gelap sederhana, wajahnya tertutup tudung. Hanya satu pengawal rahasia yang mengetahui tujuannya. Istana dingin plum salju berdiri sunyi di bawah hujan yang berubah menjadi salju tipis. Dindingnya kusam, jendelanya retak. Tidak ada lampu terang. Tidak ada musik. Raja berdiri lama di depan gerbangnya. Saat pintu dibuka, hawa dingin langsung menyergap. Bau kayu lembab dan obat-obatan murahan memenuhi udara. Di sudut ruangan, Lin Xuan duduk membungkus dirinya dengan selimut tipis. Wajahnya lebih pucat dari terakhir kali ia lihat. Tangannya gemetar saat menuang air panas yang hampir tak berwarna. Raja terdiam. Inilah wanita yang difitnah sebagai pengkhianat. Inilah ancaman yang katanya harus disingkirkan. Siapa di sana? Tanya Lin pelan, suaranya serak. Raja melangkah ke cahaya. Aku. Lin Xuan membeku. Matanya membesar. Ia segera bangkit dan berlutut, namun tubuhnya oleng. Yang mulia. Jangan, katanya cepat, menahan lengannya. Sentuhan itu membuatnya tersentak, hangat,
Nyata, aku datang sebagai manusia, bukan raja. Lin Xuan menatapnya. Di matanya tidak ada tuntutan, hanya kelelahan dan luka yang dipendam terlalu lama. "Mengapa Yang Mulia datang ke tempat seperti ini?" tanyanya lirih. "Karena aku harus melihat dengan mataku sendiri," pikir raja. "Karena aku harus tahu apa yang telah kulakukan padamu. Namun yang keluar hanya, aku salah." Kata itu menggantung di udara, berat dan jujur. Lin Xuan tersenyum kecil, senyum yang lebih menyakitkan daripada tangisan. "Hamba sudah terbiasa disalahkan." Raja merasakan sesuatu runtuh di dadanya. Ia melihat jari-jari Lin yang pecah-pecah karena dingin. Luka kecil di pergelangan tangannya. Ruangan tanpa perapian. Makanan sederhana yang nyaris tak layak. "Semua ini, atas namaku. Aku bersumpah," katanya pelan namun tegas. "Aku akan membersihkan namamu." Lin Xuan menggeleng perlahan. "Hamba tidak meminta apapun." Justru itulah yang membuat raja jatuh sepenuhnya. Di istana dingin yang sunyi itu, di tengah salju dan pengasingan, Raja Zhao Wenlong akhirnya memahami, bukan hanya fitnah yang telah membutakannya, tetapi juga perasaannya sendiri. Dan saat ia melangkah pergi malam itu, satu tekad telah terukir dalam hatinya. Ia tidak akan kalah lagi. Angin musim dingin meraung di sekitar istana dingin plum salju, membawa serpihan salju yang menghantam jendela seperti kuku-kuku halus yang ingin masuk. Malam itu, bulan tertutup awan kelabu, dan langit seakan menahan napas, seolah tahu bahwa darah tak harus mengalir untuk sebuah kematian terjadi. Di istana Phoenix Ungu, Empress He Yulan berdiri di depan cermin gioknya. Wajahnya tercermin jelas, masih cantik, masih anggun. Namun di balik keindahan itu, sesuatu telah retak tak dapat diperbaiki. Sejak Raja Zhao Wenlong meninggalkan istana malam itu tanpa sepatah kata, sejak pandangannya tak lagi menetap padanya, Ratu tahu, waktu tidak lagi berpihak padanya. Cermin giok berkilau samar. Nama yang muncul tetap sama, Lin Xuan. Senyum ratu perlahan berubah menjadi garis tipis yang mengerikan. "Jika kau tidak bisa diusir," bisiknya pada bayangannya sendiri, "maka kau akan dihapus." Ia membuka peti rahasia di bawah lantai batu. Dari dalamnya, ia mengeluarkan pakaian kasar berwarna abu-abu, tongkat kayu tua, dan sebuah kotak kecil berisi pil-pil berwarna pucat. Sekilas tampak seperti obat kecantikan biasa. Namun siapapun yang memahami racun akan tahu, ini adalah pil tidur abadi. Tidak membunuh seketika, tidak meninggalkan luka, hanya membuat nadi berhenti perlahan, napas melemah, dan tubuh jatuh ke dalam koma yang nyaris tak bisa dibedakan dari kematian. "Tidurlah," gumam ratu sambil menyentuh salah satu pil. "Tidur selamanya." Keesokan paginya, seorang tabib tua dengan punggung bongkok tiba di istana dingin plum salju. Rambutnya memutih, wajahnya penuh keriput, langkahnya lambat namun mantap. Penjaga hanya melirik sekilas sebelum membiarkannya masuk. Siapa yang akan curiga pada seorang tabib renta? Di dalam, King Lian langsung merasa tidak enak. "Nona," bisiknya pada Lin Xuan, "orang ini, langkahnya terlalu ringan untuk orang seusianya." Lin Xuan menatap tabib tua itu. Ada sesuatu dalam tatapannya, dingin, tajam, yang tidak sesuai dengan wajah rapuh di depannya. "Hamba mendengar Selir sering menderita dingin dan kelelahan," kata sang tabib dengan suara serak. "Hamba membawa pil kecantikan dan penguat darah. Hadiah dari istana." Kata istana diucapkannya dengan jeda aneh. King Lian hendak menolak, namun Lin Xuan mengangkat tangan perlahan. "Terima kasih, letakkan saja." Tabib tua itu tersenyum, senyum yang terlalu dalam, terlalu puas, lalu mengeluarkan sebuah pil kecil, meletakkannya di atas piring porselen retak. "Pil ini," katanya pelan, "akan menghangatkan darah, membuat kulit kembali bersinar. Namun harus diminum segera." Lin Xuan memandang pil itu lama. Di dalam hatinya, ada suara kecil yang memperingatkan. Namun ia juga tahu, jika ratu benar-benar ingin membunuhnya, menolak hanya akan menunda akhir yang sama.
Ia mengambil pil itu. King Lian mencengkeram lengannya. "Nona." "Tidak apa-apa," kata Lin lembut. Ia menatap tabib tua itu sekali lagi. "Terima kasih atas perhatian yang mulia Ratu." Pada kata Ratu, mata tabib tua itu berkilat tajam. Sesaat saja, sebelum kembali redup, Lin Xuan menelan pil itu. Rasa pahit menyebar cepat, lalu menghilang, digantikan kehangatan aneh di dadanya. Ia duduk kembali, menarik napas perlahan. Tabib tua itu berdiri. "Efeknya cepat," katanya lirih. "Beristirahatlah." Ia berbalik pergi, langkahnya lebih ringan daripada saat datang. Begitu pintu tertutup, King Lian berlutut di samping Lin Xuan. "Nona, bagaimana perasaan Nona?" Lin membuka mulut untuk menjawab, namun dunia tiba-tiba berputar. Tangannya gemetar, napasnya menjadi pendek. "King Lian," suaranya melemah. "Aku mengantuk." Wajah King Lian memucat. "Nona." Tubuh Lin Xuan ambruk ke lantai, matanya terpejam, wajahnya pucat seperti salju di luar jendela. Napasnya nyaris tak terasa. King Lian menangis, mengguncang bahunya. "Bangun, tolong bangun." Namun Lin Xuan tidak bergerak. Berita menyebar cepat. "Selir Lin meninggal." Kata itu bergaung di istana Phoenix Ungu seperti musik kemenangan. Empress He Yulan duduk tenang, mendengarkan laporan itu dengan ekspresi duka palsu. "Sayang sekali," katanya lirih. Tubuhnya memang lemah sejak awal. Di dalam hatinya, tawa meledak liar. Akhirnya, namun di sudut gelap istana dingin, 7 pengawal bayangan berdiri mengelilingi tubuh Lin Xuan yang terbujur kaku. Salah satu dari mereka, yang tertua, menempelkan jarinya ke leher Lin. "Masih ada," katanya pelan. "Sangat lemah." Harapan menyala tipis. "Mereka ingin dunia mengira dia mati," lanjutnya. "Kalau begitu, kita biarkan." King Lian terisak. "Apa maksudmu?" "Kematian palsu," jawabnya tenang, "adalah perlindungan terbaik." Malam itu, sebuah peti jenazah sederhana dikeluarkan dari istana dingin plum salju. Api dupa menyala. Tangisan terdengar. Semua sesuai aturan. Namun di balik kain kafan, Lin Xuan masih bernapas, sangat pelan, hampir tak terdengar. Saat kabar kematian itu sampai ke Raja Zhao Wenlong, dunia seakan runtuh. "Apa yang kau katakan?" Suaranya pecah. "Selir Lin wafat tadi pagi, Yang Mulia," jawab pejabat itu gemetar. Raja berdiri kaku, dadanya sesak, napasnya terasa asing. Ia teringat wajah Lin di istana dingin. Suaranya, senyumnya yang tenang meski disakiti. "Tidak," bisiknya, "tidak mungkin." Namun istana telah mengenakan pakaian berkabung. Di kejauhan, di balik salju dan bayangan, Lin Xuan terbaring dalam tidur panjang yang hampir abadi, di antara hidup dan mati. Dan Ratu, yang mengira telah menang, belum tahu satu hal. Pil itu tidak membunuh teratai putih. Ia hanya menidurkannya, sebelum badai. Hari berkabung belum genap 3 hari ketika aula naga kembali dipenuhi para pejabat. Tirai hitam masih menggantung, dupa berkepul tebal, dan lonceng kematian berdentang pelan. Namun suasana hari itu bukan duka, melainkan ketegangan yang berbau darah. Raja Zhao Wenlong duduk di singgasananya, wajahnya pucat dan dingin seperti batu giok retak. Sejak kabar kematian Lin Xuan, ia tidak tidur. Setiap kali menutup mata, yang terbayang adalah senyum kecil di istana dingin. Senyum seseorang yang menerima penderitaan tanpa mengeluh. "Sidang dimulai," seru Kasim istana. Para pejabat berlutut. Di barisan depan, Empress He Yulan berdiri anggun dengan pakaian berkabung. Wajahnya tertunduk, mata memerah, peran duka yang dimainkan dengan sempurna. Tidak seorang pun meragukan kesedihannya. Tidak seorang pun, kecuali Raja. "Yang Mulia," ujar seorang menteri tua, "sidang ini seharusnya." "Diam," potong Raja. Suaranya rendah, namun cukup untuk membuat seluruh aula membeku. Ia bangkit berdiri, menuruni satu anak tangga dari singgasana. "Hari ini," katanya pelan, "aku tidak ingin mendengar pujian,
alasan, atau ritual. Aku ingin kebenaran. Bisikan mulai menyebar. Sebelum siapapun sempat berbicara, pintu aula naga terbuka keras. Ampun, Yang Mulia Raja. Seorang dayang berlari masuk, rambutnya terurai, wajahnya basah oleh air mata. Ia berlutut dengan keras hingga dahinya membentur lantai marmer. Itu adalah King Lian. "Hei, beraninya kau mengganggu sidang," bentak seorang pejabat. Namun raja mengangkat tangan. "Biarkan dia bicara." King Lian mengangkat wajahnya. Matanya merah, namun sorotnya tajam. Sorot seseorang yang telah melewati ketakutan. "Hamba adalah pelayan selir Lin Xuan," katanya lantang. "Dan hamba datang untuk menuntut keadilan." Aula bergemuruh. Wajah Empres Hiyulan menegang sesaat, sangat singkat, namun cukup untuk ditangkap oleh mata raja. "Bukankah selirmu sudah wafat?" tanya ratu dengan suara lembut penuh duka. "Apa gunanya mengorek luka lama?" King Lian menoleh. "Karena kematian itu palsu." Keheningan jatuh seperti pedang yang menancap. "Apa maksudmu?" Suara raja bergetar. King Lian mengeluarkan sebuah kantong kecil dari balik bajunya. "Ini sisa pil yang diberikan pada Nona Lin. Diberikan oleh seorang tabib tua, yang ternyata bukan tabib." Ia mengangkat kepalanya. "Hamba mengenali mata itu. Tatapan itu. Itu adalah Empres Hiyulan." "Audacious," bentak ratu. "Kau berani menuduh permaisuri." "Bukan hanya tuduhan," King Lian berteriak, air matanya jatuh. "Hamba melihat bunga layu seketika saat teh diracuni. Hamba melihat napas Nona Lin melemah setelah meminum pil itu. Jika bukan karena pengawal bayangan." "Pengawal bayangan?" Raja tersentak. 7 sosok berpakaian hitam melangkah masuk serempak, berlutut dengan satu lutut. "Hamba bersumpah pada mendiang permaisuri," kata pemimpin mereka, "selir Lin Xuan masih hidup. Diracun dengan pil tidur abadi." Nama racun itu membuat beberapa tabib istana terkejut. "Pil itu hanya ada di istana," gumam seorang tabib. Raja menoleh perlahan ke arah ratu. "Yang Mulia Ratu," katanya dingin, "pil semacam itu, dari mana asalnya?" Hiyulan tertawa kecil. "Fitnah murahan. Semua ini sandiwara untuk mencemarkan namaku." Raja mengangkat tangan. Geledah istana Phoenix ungu. Wajah ratu berubah. "Yang Mulia," serunya tajam, "kau tidak bisa." Namun perintah raja tidak bisa ditarik kembali. Beberapa saat kemudian, Kasim berlari kembali dengan wajah pucat. "Yang Mulia, racun yang sama ditemukan di kamar ratu, di bawah lantai batu." Aula meledak. "Pengkhianatan. Pembunuhan dalam istana." Hiyulan memalsukan bukti. Ratu mundur selangkah. Senyum palsunya runtuh sepenuhnya. "Kalian semua gila," desisnya. "Aku melakukan ini demi istana." Raja menatapnya dengan mata yang tak lagi menyimpan cinta, hanya kehancuran. "Demi istana?" Suaranya bergetar oleh amarah. "Atau demi ketakutanmu kehilangan cermin?" Hiyulan tertawa, kali ini keras, nyaris histeris. "Ya, aku takut. Aku membangun kecantikanku, kekuasaanku, darahku di istana ini. Dan dia, wanita polos itu, mengambil semuanya hanya dengan bernapas." Ia menunjuk singgasana. "Kau berubah karena dia." "Aku terbangun karena dia," balas raja dingin. Ratu menatap sekeliling. Tidak ada lagi sekutu. Tidak ada lagi jalan mundur. Dalam kekacauan teriakan, ia berbalik dan berlari. "Kejar!" perintah raja. Namun Hiyulan sudah lebih cepat. Ia berlari ke lorong samping aula naga. Napasnya terengah, rambutnya terurai. Dari lengan bajunya, ia mengeluarkan botol kecil giok, racun yang sama. "Jika aku jatuh," bisiknya sambil tertawa pahit, "aku tidak akan berlutut." Ia meneguk isinya sekaligus. Para penjaga tiba tepat saat tubuhnya terhuyung. Ratu menoleh sekali lagi ke arah aula naga, ke arah raja. "Kau akan menyesal," bisiknya. Lalu ia jatuh. Darah hitam merembes dari sudut bibirnya. Di aula naga, Raja Zhao Wenlong berdiri kaku saat kabar itu disampaikan.
Empress Hiyulan, wafat. Tidak ada sorak, tidak ada lega, hanya keheningan panjang. Raja menutup matanya. Catat dalam sejarah, katanya akhirnya, Hiyulan dihukum mati oleh dosanya sendiri. Ia menoleh ke King Lian dan pengawal bayangan. Bawa aku padanya. Di tempat tersembunyi, Lin Xuan masih terbaring, napasnya lemah namun ada. Raja berlutut di sisinya. Maafkan aku, bisiknya, air mata akhirnya jatuh. Dan di luar, salju mulai mencair. Kebenaran telah berdarah. Namun cinta, belum mati. Salju turun perlahan, tidak lagi ganas seperti sebelumnya. Ia jatuh lembut, seolah dunia sedang menebus kekejamannya sendiri. Di paviliun tersembunyi di balik taman utara, Lin Xuan terbaring diam di atas ranjang kayu sederhana. Napasnya masih lemah namun teratur. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela kertas, menyentuh wajahnya yang pucat, tenang, seperti seseorang yang sedang bermimpi panjang. Di samping ranjang, Raja Zhao Wenlong duduk tanpa bergerak sejak fajar. Jubah kekaisarannya tergeletak sembarangan. Kini ia hanya mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya tampak letih, mata cekung, namun pandangannya tak pernah lepas dari Lin. Tabib istana menunduk dalam-dalam. Yang mulia, racun telah dikeluarkan sedikit demi sedikit. Pil tidur abadi memang berbahaya, namun karena dosisnya tidak sempurna dan tubuh selir Lin kuat, kesadarannya akan kembali. Mungkin hari ini. Raja mengepalkan tangannya. Hari ini. Kata itu terasa seperti harapan terakhir. Ia mendekat, menyentuh punggung tangan Lin Xuan dengan hati-hati, seolah takut membangunkannya terlalu cepat. Tangannya dingin, terlalu dingin. Xuan, bisiknya lirih, tidak lagi sebagai raja, melainkan sebagai pria yang nyaris kehilangan segalanya. Jika kau bangun, aku bersumpah, istana ini takkan pernah melukaimu lagi. Seolah menjawab bisikan itu, jari Lin bergerak pelan. Raja terhenyak. Tabib! Kelopak mata Lin Xuan bergetar, lalu perlahan terbuka. Pandangannya kosong sesaat, seperti seseorang yang baru kembali dari tempat yang sangat jauh. Napasnya tersendat. Air, bisiknya. Raja hampir lupa cara bernapas. Ia sendiri yang mengangkat cawan, menahan kepalanya dengan tangan gemetar. Perlahan, katanya, suaranya pecah. Seteguk, dua. Lin Xuan memandang wajah di hadapannya. Butuh beberapa detik sebelum pengenalan itu datang. Yang mulia, aku di sini, jawabnya cepat. Aku tidak pergi. Air mata mengalir dari sudut mata Lin, diam-diam, tanpa suara. Hamba mengira sudah mati. Raja menunduk, dahinya menyentuh tangan Lin. Aku hampir mati bersamamu. Tangisan yang selama ini tertahan akhirnya pecah. Bukan tangisan keras, melainkan isak seorang pria yang telah kalah oleh ketakutan dan penyesalan. Untuk pertama kalinya sejak naik tahta, Zhao Wenlong tidak peduli siapa yang melihatnya rapuh. Di luar paviliun, King Lian berlutut dan menangis tertahan. 7 pengawal bayangan berdiri diam, kepala tertunduk. Mereka tahu, misi yang dititipkan pada mereka oleh mendiang permaisuri akhirnya mencapai akhirnya. Beberapa hari kemudian, lonceng istana berbunyi lagi. Namun kali ini bukan tanda duka. Di Aula Naga, para pejabat berkumpul dengan wajah tegang. Di atas singgasana, Raja Zhao Wenlong berdiri tegak. Aura kekuasaannya kembali, namun kini lebih dingin, lebih tegas. Bacakan dekrit, perintahnya. Kasim istana maju, suaranya menggema. Empress Hiyulan, terbukti memalsukan bukti, meracuni selir kekaisaran, dan mengganggu stabilitas negara. Dicatat dalam sejarah sebagai pengkhianat istana. Nama dan silsilahnya dicoret dari kuil leluhur. Beberapa pejabat menelan ludah. Itu adalah hukuman paling memalukan, bahkan lebih kejam daripada kematian. Selanjutnya, lanjut Raja, aku mengumumkan pembubaran harem kekaisaran. Aula Naga meledak dalam bisikan. Yang mulia, seorang menteri tua maju dengan wajah panik. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Raja menatapnya tanpa emosi.
Karena belum pernah ada istana yang diracuni kecemburuan sampai hampir membunuh nyawa tak bersalah. Ia melanjutkan, suaranya mantap, tidak memberi ruang bantahan. Semua selir akan diberi kediaman terhormat dan kebebasan untuk memilih hidup mereka selanjutnya. Tidak ada lagi kompetisi, tidak ada lagi darah tersembunyi di balik sutra. Keheningan jatuh. Sejarah sedang ditulis ulang. Hari penobatan tiba pada pagi bersalju. Langit cerah, putih bersih. Istana dihiasi kain sutra putih dan perak, bukan merah menyala, melainkan warna ketenangan dan pemurnian. Di tengah aula, Lin Xuan melangkah perlahan, mengenakan jubah permaisuri berwarna putih gading, dihiasi sulaman teratai perak yang mekar di atas salju. Wajahnya masih lembut, namun matanya kini menyimpan keteguhan yang lahir dari penderitaan. Saat ia berlutut di hadapan altar leluhur, raja berdiri di sisinya. Mulai hari ini, ucap Zhao Wenlong lantang, Lin Xuan diangkat sebagai permaisuri teratai putih, pendamping sah kaisar, penjaga keseimbangan istana. Ia menoleh padanya, suaranya melunak. Bukan karena kecantikannya, bukan karena asal-usulnya, melainkan karena hatinya tidak ternodai bahkan oleh racun kebencian. Lin Xuan menunduk, air mata jatuh ke lantai giok yang dingin. Hamba tidak sempurna, yang mulia. Raja tersenyum kecil. Justru itu yang membuatmu kuat. Mahkota permaisuri diletakkan di kepalanya. Tidak berat, tidak menusuk. Seolah memang menunggu pemiliknya. Di luar, salju berhenti turun. Malam itu, di Taman Plum, Lin Xuan berdiri memandangi bunga putih yang mulai mekar meski musim dingin belum sepenuhnya pergi. Zhao Wenlong menghampirinya, membawa jubah untuk menyelimuti bahunya. Kau tidak takut? Tanyanya pelan. Apa yang harus kutakuti? Lin menoleh. Tahta, sejarah, dunia. Lin tersenyum lembut. Hamba pernah menghadapi kematian sendirian di istana dingin. Setelah itu, dunia terasa lebih ringan. Raja terdiam, lalu berkata, aku akan belajar menjadi raja yang lebih baik. Lin menatapnya, dan hamba akan belajar berdiri di sisimu, bukan di belakangmu. Mereka berdiri berdampingan, bukan sebagai penguasa dan hiasan, melainkan dua jiwa yang selamat dari kehancuran. Beberapa bulan kemudian, istana berubah. Tidak ada lagi bisikan racun di balik tirai. Tidak ada lagi selir yang saling menjatuhkan. Kebijakan istana menjadi lebih terbuka, lebih manusiawi. Nama permaisuri teratai putih dikenal bukan hanya karena kecantikannya, melainkan karena kebijaksanaannya. Ia melindungi yang lemah, menutup jalan intrik, dan mengingatkan raja saat kekuasaan mulai membutakan. Di taman yang sama tempat ia dulu hampir dibunuh, Lin Xuan menanam teratai putih di kolam beku. Saat es mencair, bunga itu mekar. Dan semua orang tahu, cinta yang lahir dari penderitaan tidak mudah hancur. Kecemburuan telah runtuh bersama pemiliknya. Dan di istana yang dulu dingin dan kejam, sebuah teratai akhirnya mekar di musim salju.